Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriana, MPSI Psikolog. Saya merupakan dosen tetap di program studi Psikologi Islam, Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video ini, saya akan menyampaikan pengantar perkuliahan untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan, yang merupakan bagian dari proses kegiatan PDD UKTPT bidang pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2025. Mata kuliah Psikologi Perkembangan merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam rumpun ilmu psikologi. Mata kuliah ini memiliki beban sebanyak 6 SKS dan diselenggarakan melalui sistem team teaching. Saya mengampu sebanyak 3 SKS yang berfokus pada pengantar psikologi perkembangan, khususnya pada tahapan awal kehidupan manusia. Mata kuliah ini ditempatkan pada semester 3 dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan manusia secara utuh. Melalui pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis serta menangani isu-isu perkembangan anak secara ilmiah dan kontekstual. Pada mata kuliah ini, CPL yang dibebankan adalah CPL 1, sikap nomor 7, CPL 2, keterampilan umum nomor 7, dan kemudian CPL 3, keterampilan umum nomor 8, CPL 4, keterampilan umum nomor 14, CPL 5, keterampilan khusus nomor 5, CPL 6, penguasaan pengetahuan nomor 1, CPL 7, penguasaan pengetahuan nomor 5. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai oleh mahasiswa meliputi CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 dan 4, CPMK 5, dan CPMK 6. Bahan kajian utama dalam perkuliahan ini meliputi beberapa topik sentral, yaitu konsep dan teori psikologi perkembangan, perkembangan masa prenatal dan neonatal, perkembangan masa bayi, perkembangan masa awal kanak-kanak, dan perkembangan masa akhir kanak-kanak. Kajian pada setiap tahap perkembangan akan mencakup 4 aspek penting, yaitu perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 12 kali pertemuan untuk pemberian materi utama, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester, dan 2 kali pertemuan dikhususkan untuk pembelajaran berbasis proyek, yaitu Project Based Learning, di mana mahasiswa akan merancang dan mempresentasikan produk berupa alat permainan edukatif untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 3 komponen utama: delivery, interaction, dan assessment. Untuk komponen delivery, materi yang disampaikan melalui ceramah interaktif yang dilengkapi dengan media pembelajaran seperti slide presentasi, video, dan studi kasus nyata. Pada komponen interaction, saya mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, melakukan analisis kelompok, serta merefleksikan pemahaman mereka melalui forum daring dan tatap muka dengan metode student-centered learning. Adapun komponen asesmen, penilaian dilakukan secara beragam, mencakup tugas individu, proyek kelompok, presentasi, kuis, dan ujian tengah semester dan di akhir semester. Salah satu penugasan utama adalah mahasiswa diminta untuk merancang alat permainan edukatif yang berfungsi sebagai media stimulasi perkembangan pada anak sebagai bentuk capaian pembelajaran berbasis produk. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan menggunakan buku-buku referensi utama seperti buku dari Santrok, buku dari Harlock, Desmita, dan lain sebagainya, namun saya juga memfasilitasi dengan modul ajar yang telah saya susun secara sistematis dari berbagai sumber pustaka. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui pencarian dan pengajian artikel-artikel ilmiah terkini yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional guna memperkaya wawasan dan memperkuat landasan teori yang sangat relevan dengan topik perkembangan anak. Melalui perkuliahan ini, saya harap mahasiswa tidak hanya memahami teori dan konsep perkembangan, namun juga mampu menerapkan secara kritis, kreatif dalam konteks pendidikan, pengasuhan, serta layanan psikologi di masyarakat. Demikian dari saya, selamat mengikuti proses pembelajaran.
Assalamualaikum. Oke, sudah makan siang semuanya? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Hari ini kita masuk ke materi neonatal ya. Silakan buka sikuli dulu, absensi. Udah? Oke. Ada yang tahu kenapa saya bawa boneka? Minggu kemarin kita materinya tentang apa? Prenatal. Apa itu masa prenatal? Silakan angkat tangan. Masa awal yang dimulai dari fase pembuahan hingga kelahiran. Oke, bagaimana proses pembuahan itu terjadi kalau yang kita pelajari kemarin? Sel telur bertemu dengan sel sperma. Ya, kemudian terjadi Pembuahan. terjadi pembuahan. Selama masa prenatal itu berapa lama? Ada 9 bulan. Ada 9 bulan. Oke, ada dia kalau dalam hitungan pada ibu hamil dia dihitung pada berapa periode, ada TM berapa? TM1. Ya, silakan Aisyah. TM1. Oke. TM2, Dan TM3. Oke. Kalau selama proses kehamilan kira-kira ayah punya peran nggak dalam mendukung? Oke, apa? Bagaimana peran ayah dalam mendukung selama masa kehamilan ibu hamil? Ya. Siapa namamu? Saya lupa loh. Mila, Bu. Mila. Oke, silakan Mila. Dengan membantu pekerjaan ibunya mungkin. Oke, membantu pekerjaan rumah. Kemudian apa lagi? Kemudian memahami Kondisi psikologisnya ibu, karena ibu hamil biasanya lebih rentan sensitif. Misalnya ibu hamil pengen makan rujak tapi tidak diturutin oleh suami. Jadi seharusnya suaminya bagaimana? Menuruti. Oke, tapi dengan cara yang baik. Jadi artinya peran suami bukan hanya sekedar mendukung, misalnya membantu pekerjaan rumah dan lain sebagainya, tapi bagaimana suami juga memahami, perlu juga menambah ilmu tentang kehamilan, kemudian tentang bayi. Oke, silakan bentuk kelompok kecil dulu. Silakan. Hah? Bentuk kelompok kecil aja sini. Kita bentuk dulu sedikit kelompok kecilnya. Mau satu kelompok besar ini, satu kelompok ini, satu kelompok, silakan. Oke, silakan. Yang penting kalian dapat melihat materi yang ibu berikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi dulu, silakan tonton dulu videonya ya, sebentar. Silakan ditonton baik-baik videonya. Mira, tiene la mano así adentro de la bolsa. Ya sacó un codito. Eso, mira cómo sale pensando. Mira cómo sale pensando. Oke, jadi ini adalah proses lahir. Ini yang sengaja saya tontonkan di sini adalah proses melahirkan secara sesar. Ini apa? Bayinya, ini tangan. Ini dia masih oleh apa? Terbungkus. Ini proses melahirkan, posisi tangannya. Jadi bayi ketika keluar
keluar entah itu melalui misalnya secara spontan atau yang kita kenal dengan melahirkan secara normal, ataupun melalui sesar. Ketika dia keluar dari rahim ibu, maka masuklah ke tahap masa neonatal. Jadi tidak lagi masa prenatal lagi, dia langsung ke masa neonatal. Oke, apa itu masa neonatal? Silahkan. Jadi masa neonatal ini adalah merupakan periode yang paling tersingkat selama kita ini manusia hidup dalam dunia. Kenapa? Kenapa dibilang dia paling singkat? Karena dia hanya dimulai dari pas lahir, keluar dari rahim ibu, keluar dari vagina ibu, itu langsung disebut masa neonatal dan hanya berlangsung selama 2 minggu. Oke? Nah, jadi dibagi lagi nih, dalam neonatal pun dia dibagi lagi menjadi 2 masa. Yang pertama, masa apa? Nah, ini dia mulai dari kelahiran sampai antara kurang lebih 15 dan 30 menit setelah proses kelahiran. Nah, periode ini bermula dari keluarnya janin dari rahim ibu dan berakhir setelah tali pusar. Jadi ada tali pusar, biasa kalian dengar apa? Bayi yang kalau waktu kita belajar di masa neonatal, sehingga kalau misalnya sudah masuk ke usia 32 minggu sudah kepala bayi sudah mulai berputar ke arah bawah. Nah, untuk mencari jalan keluar, jalan lahir. Nah, di sini kan kadang bayi yang misalnya aktif di dalam kandungan, kalau orang sini bilang lasa. Nah, akhirnya dia terlilit tali pusar. Ada beberapa orang yang mengatakan, nah, di sini setelah itu, kemudian setelah dipotong, nah, maka bayi masuk ke masa neonatal. Kemudian masuk yang pembagian kedua, periode neonatnya, dari pemotongan tali pusar itu sampai sekitar akhir minggu. Nah, kedua dari mulai kehidupan setelah proses kelahiran. Jadi kalau dulu dia makan, bernafas, buang air melalui apa? Plasenta. Melalui plasenta, di situ semua dihubungkan, semua nutrisi yang ia masuk, makan dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang setelah masuk masa neonatal, dia harus mandiri, ibarat kata anak kos yang baru datang misalnya. Nah, bagaimana itu pun bayi ketika baru lahir, dia harus menyesuaikan diri dulu. Kalau dulu melalui plasenta. Tapi sekarang bagaimana ketika dia haus? Apakah dia bisa ngomong? Tidak. Apa yang dia lakukan ketika dia haus? Menangis. Kemampuan apa lagi yang dia perlukan? Bernafas, karena dulu semua melalui plasenta. Apapun itu oksigen melalui plasenta. Nah, sekarang dia harus belajar bagaimana bernafas. Suhu tubuh. Masa neonatal ini adalah proses terhentinya, seperti tadi yang saya katakan, terhentinya perkembangan selama masa prenatal. Ketika kalian USG misalnya, pada masa prenatal USG berat badan bayi sudah menunjukkan, ini saya memahami ketika saat saya hamil dulu, dokter menyampaikan seperti ini. Ketika misalnya saat saya berat badan bayi menunjukkan 2.500 gram. Maka perkiraan bayi ketika lahir bisa jadi kurang dari 500 gram atau bisa jadi lebih dari 500 gram. Maka kalau 2.500 gram, ketika kemungkinan besar dia lahir kalau misalnya kurang dari 500 gram jadi berapa? Hanya 2.000 gram atau sekitar 2 kilogram. Kalau seandainya perkiraan dia lahir misalnya jadi 3.000 gram, jadi kurang 3 kilogram. Maka biasanya, karena saat itu saya pemilihan sesar ya, karena harus dengan kondisi kesehatan saya, makanya harus sesar. Jadi kata dokter, ini masih usia 32 minggu saat itu, silahkan kita perkirakan, kita cek lagi, datang lagi ibu 2 minggu ke depan. Nah, ternyata pada saat itu berat badan bayi sudah menunjukkan di 3.200 gram. Nah, akhirnya di usia 38 minggu dilihat semua
perkembangannya di dalam perut, pertumbuhannya baik. Nah, akhirnya dosen memutuskan untuk saya dioperasi di usia 38 minggu. Karena kalau 3.200 ini kemungkinan turun. Kalau kurang dari 500 gram jadi berapa? Hah? Kalau misalnya naik ini jadi 3.700, 3,7 kilo, karena minimal berat badan bayi yang lahir idealnya adalah gram atau 2,5 kilogram. Nah, masa neonatal ini adalah merupakan masa pendahuluan perkembangan selanjutnya. Di sini masa bayi merupakan secara fisik nih sulit mengadakan penyesuaian diri secara radikal dengan pentingnya pada di lingkungan yang sangat baru dan sangat berbeda. Di dalam perut, lihat posisinya bagaimana tadi? Hah? Posisi yang sangat nyaman, dia terselimuti dengan hangat. Ketika lahir di dunia, apakah semua ibu memiliki AC misalnya? Tidak. Apakah semua ibu difasilitasi misalnya lahir di rumah sakit yang VVIP seperti Aurel, Nagita Slavina? Ya enggak? Tidak kan? Nah, jadi di sini perlu kita memahami bagaimana, makanya pada saat awal itu biasanya bayi di bedong. Nah, contohnya seperti ini. Anggap ini posisi bayi. Jadi bapak-bapak sih sayang sekali kelas ini tidak ada bapak-bapaknya ya. Oke. Jadi makanya sebelum melahirkan biasanya bidan ataupun dokter spesialis kandungan, dokter anak itu menyarankan untuk mengikuti proses edukasi dulu terhadap bayi. Oke, siapa yang mau maju? 1 orang, 2 orang belajar membendong bayi, silahkan. Oke, silahkan. Jadi ini kainnya. Anggap ini bayi yang baru lahir, oke? Silahkan. Nah, bagaimana? Jadi, ini kan dia panjang seperti ini ya. Kemudian, oke, silahkan diangkat bayinya. Angkatnya pelan-pelan. Oi, baru juga lahir bayinya sudah. Oke, nah tunggu. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gugup saya. Ya, coba kamu ikat. Ya Allah baikku. Oke, pakai ini ya topi. Oke, silakan digendong. Nah, oke. Ya, itu bayinya. Jadi bagaimana sentuhan kita pada bayi itu juga membantu perkembangan secara sosial emosional, proses attachment. Silakan duduk. Dalam proses belajar untuk bernafas dengan mandiri, kemudian belajar dengan situasi mungkin di rumahnya tidak ada AC, ya, atau mungkin bapaknya misalnya bapaknya tidak mencukupi untuk membelikan susu, atau tidak dipakaian misalnya diapers, hanya pakai popok kain misalnya pakai popok kain, dan orang tuanya masih orang tua yang usia 17 tahun, kemampuannya dalam memahami pertumbuhan bayi masih minim. Nah, biasanya bayi akhirnya mengalami penurunan berat badan. Namun, konon orang-orang tua dulu mengatakan, oh ini kurang susu. Tahu nggak, lambung bayi itu hanya sekecil ini. Pada bayi neonatal hanya sebesar biji kacang hijau. Kira-kira kalau dipaksa masuk terjadi apa? Yang biasa kita sering lihat bayi? Gumoh.
Oh, makanya kalau bayi baru selesai minum, bawain dulu. Bawain dulu. Nah, oh ini kurang nih susu formula, belikanlah dia susu formula baru lahir. Padahal tidak. Kalau dulu zaman saya lahiran, saya pernah pakai tangan, tadi sendok yang sudah disteril, kemudian dituangkan ke dalam mulut bayi. Nah, bayi menangis, apakah selamanya dia haus? Tidak. Nah, tadi teman-teman sudah pada menjawab semua. Ada yang misalnya apa? Tidak nyaman. Kemudian apa lagi? Oke. Nih, yang saya bilang tadi, penurunan badan perilaku yang tidak tertidur, malam jadi siang, siang jadi malam. Orang tuanya juga. Orang tua proses adaptasi nggak? Ya. Makanya ada yang namanya baby blues. Saya aja pun merasakan waktu baru lahir, yang harus biasanya pulang dari kampus masih bisa duduk main handphone, tiba-tiba pulang dari kampus harus segera mandi karena baju harus bersih, karena saya berinteraksi dengan banyak orang di kampus, di luar. Nah, ini apa aja nih kondisi-kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri pada bayi di masa neonatal? Selama lingkungan, selama dia prenatal, apakah dia lahir secara di dalam kandungan? Di dalam kandungan dia mencapai usia cukup bulan sama 38 minggu atau kurang dari itu. Nih, jenis persalinannya seperti apa? Apakah spontan atau sesar? Ada yang harus sampai divakum ya. Ya. Ada kan beberapa kasus yang akhirnya itu mengalami hambatan secara kognitif juga. Pengalaman yang berhubungan dengan masa persalinan, misalnya nih, oh anak ke-1, anak kedua, atau anak ketiga. Kalau anak pertama pasti semua lebih aware. Tapi kalau anak kedua kan sudah ada pengalaman dari sebelumnya kan? Sudah ada pengalaman dari sebelumnya. Oke. Kemudian perawatan pasca natal, bagaimana kondisi di rumahnya, ibunya bagaimana, ayahnya bagaimana, neneknya bagaimana, sikap orang tua. Oke. Bahaya selama masa neonatal di sini. Bahaya secara fisik ataupun secara psikologi seperti apa? Kalau fisik? Apabila berat badannya tidak naik, bayi akan menggigit dan mengecil. Oke, kalau secara psikologis? Bayi yang tidak diharapkan, seperti yang lahir perempuan tapi yang diinginkan laki-laki. Oke. Misalnya juga dia menangis terus-menerus, secara psikologis dia menangis terus-menerus tapi orang tua tidak peka apa itu. Jadi manajemen stres dan manajemen untuk refleksi ke dalam merelaksasi. Kita sebagai ibu itu perlu relaksasi juga agar mampu meregulasi emosi ketika menghadapi bayi di masa neonatal. Ini apa aja kemampuan sensorik pada bayi neonatal? Penglihatan. Biasanya bayi akan pelan-pelan mulai melihat setelah 40 hari sudah mulai jelas. Kalau baru lahir itu yang bisa dia lihat adalah warna hitam. Makanya area puting ibu itu hitam ya. Proses kemudian pendengarannya. Kalau beberapa sekarang setelah pada saat lahir sudah dapat dilakukan tes pendengaran di beberapa rumah sakit. Pengecapan dan kepekaan kulit. Ini apa aja tugas-tugas selama masa perkembangan neonatal? Yang diri terhadap suhu udara, peroleh oksigen, penyesuaian diri terhadap kemampuan menghisap, menelan, penyesuaian diri dalam hal membuang mengeluarkan kotoran. Oke, dan orang tua juga harus paham nih melihat fase yang pertama bagaimana, misalnya kotorannya berwarna apa. Pada umumnya dia hitam dulu nih baru lahir. Baru mulai, karena itu masih belum menetap ya, dia buang aja. Jadi makanya ada kapas yang kecil-kecil kan untuk bayi. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, jadi makanya tadi yang saya sampaikan adalah bahwa yang beradaptasi, dalam proses adaptasi ini bukan hanya sekedar pada bayi, tapi juga pada ibu. Kenapa? Karena durasi waktunya yang biasanya dia tidur. Kalian kalau tidur, mahasiswa jam segini berapa menit? Pulang kampus tidur? Apakah ada beban lainnya selain tugas kuliah misalnya? Ada yang kerja sambil kerja?
Ada nggak yang sambil kerja di sini? Ada. Bayangin siklus pada masa neonatal itu, kalau pengalaman saya, pentingnya kita itu mampu meregulasi emosi dan mindfulness. Karena apa? Bayi baru diletakkan menangis. Bagaimana kemampuan kita peka nih, ini kenapa dia menangis lagi gitu. Apalagi misalnya ditambah kondisi suami yang tidak paham. Terus tambah misalnya kita tinggal dengan mertua, intervensi dari orang tua atau intervensi dari tetangga. Oh, itu bayinya begini, harus dijemur, harus apa segala macam. Dan sekarang salah satu dokter juga menyarankan bahwa ketika menjemur bayi, saya lupa, dokter Apin namanya di Instagram, silakan lihat bahwa menjemur bayi itu tidak boleh lagi dilepas bajunya. Nah, jadi tetap menggunakan pakaian setiap pagi itu bareng juga orang tuanya sehingga mendapat vitamin D. Nah, jadi bagaimana nih orang tua kemampuan orang tua, ibu, ya proses adaptasi, ya dia harus mampu nih, harus ada yang namanya pada ibu itu adalah harus ada kemampuan self awareness-nya. Dia kenal nih, dia tahu tentang dirinya. Oh, kenapa saya seperti ini ya? Oh, saya harus punya kesadaran diri. Kesadaran diri itu mampu ketika kita sadar, oh saat ini saya sedang capek, saya harus minta bantuan. Namun ada ibu tidak, oh, anak saya tidak bisa pegang, anak pertama saya ini nggak boleh, harus saya punya standar sendiri. Nah, sedangkan dia tidak menyadari bahwa kemampuannya, dia butuh istirahat. Nah, misalnya, suami nggak boleh bantu karena laki-laki nggak boleh membantu pekerjaan istri misalnya, nggak bisa. Kita harus paham bahwa membesarkan anak-anak adalah tugas bersama misalnya. Jadi kemampuan bagaimana menyadari bahwa kita ini tidak sepenuhnya bisa menghandle semuanya ketika kita butuh bantuan. Kita kan misalnya baru habis operasi, baru melahirkan secara normal, kondisi psikis kita, apalagi pada ibu yang melahirkan tentunya berat badan berubah, area apalagi leher biasa lebih gelap. Nah, proses perubahan ini tentunya mengalami menjadi berpengaruh dengan rasa percaya diri, mudah stres hanya di rumah. Dia cuti pun 2 bulan, cuti 2 bulan di dalam rumah itu juga hanya mengurus bayi misalnya. Dia tidak, biasanya dia di kantor, ada teman bicara, tiba-tiba di rumah dia harus mengurus bayi. Saya aja waktu itu 2 minggu pertama pun merasakan lelah. Tapi ternyata ya memang nggak bisa, akhirnya minta bantuan sama orang. Ya karena itu akan membantu perkembangan sosial emosional pada bayi. Bayi dengan proses kita memeluk, makanya pernah dengar istilah, oh dia tahu bau ibunya. Ada mungkin yang dengar ketika mamanya keluar kota, dasternya ditinggal atau kaosnya ditinggal. Nah itu yang bayi kan baru sedang sedang berkembang proses perkembangan emosinya. Jadi dengan harapan respon-respon sensorik itu akan membantu bayi dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional pada bayi. Oke, sampai sini cukup? Bisa dipahami tentang masa neonatal ini? Bisa. Oke, jadi kesimpulannya masa neonatal adalah masa yang paling tersingkat selama kehidupan manusia. Berapa lama masa neonatal ini berlangsung? 0 sampai 2 minggu. Oke, silakan dicatat tugasnya. Silakan cari kasus-kasus selama masa neonatal, kasus-kasus yang sedang trending sekarang. Bisa silakan kalian cari di Instagram, di Facebook, atau di TikTok. Kemudian kalian bahas kasusnya dan cari salah satu artikel jurnal yang bereputasi, yang minimal Sinta 3 atau terindeks Scopus. Silakan kalian cari mengapa kasus ini bisa terjadi. Silakan gunakan teori psikologi perkembangan yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Oke? Silakan tugasnya nanti deadline tugasnya akan saya sampaikan di Psikuli. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.